Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Ngulik, selamat malam. Kembali lagi di acara Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan bincang-bincang kembali ditemani oleh saya, Zalifa Rehan, dan rekan saya, Dea Hadi Rizkita. Yeay, seneng banget dan semangat banget nih tentunya Kak Zalifa hari ini bisa nemenin Sobat Ngulik hal-hal yang menarik nih. Apalagi hari ini kita kedatangan narasumber keren yang bakal nemenin kita bincang-bincang 30 menit ke depan nih. Wah, seru banget gak sih, Dek? Khususnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai dunia brand ambassador dari brand Emina. Apalagi brand yang satu ini lagi hits banget nih di kalangan para remaja. Bener banget nih Kak, aku jadi pengen tahu gimana sih caranya kita bisa jadi brand ambassador Emina. Ada nggak sih syarat-syarat khususnya dan benefit apa aja nih? Tentunya dan banyak pertanyaan lain yang ingin kita ulik nih di podcast malam ini. Penasaran kan, Dek? Sama aku juga sih, menarik banget nih soalnya. Sobat Ngulik juga pasti penasaran kan? Tapi tenang aja, karena hari ini kita sudah kehadiran narasumber luar biasa yang akan menjawab rasa penasaran dari Sobat Ngulik nih. Nah, narasumber kita pada Ngopi Podcast kali ini adalah Kak Catherine. Beliau merupakan brand ambassador dari brand Emina sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Karena Kak Catherine sudah hadir bersama kita di sini, kita sapa dulu yuk deh. Halo, selamat malam Kak Catherine. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Terus ada Zalifa dan Dea. Salam kenal teman-teman. Malam Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Waduh, kabarnya baik banget dan semangat banget nih ya, karena malam mingguan gak sendirian tapi sama teman-teman nih di sini. Wah, pasti ya dong, semangat banget nih. Oke, baik. Terima kasih Kak Catherine telah bersedia untuk menjadi narasumber kami hari ini untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat Ngulik nih, termasuk saya juga sih. Nah, biar gak lama-lama, kita langsung aja untuk ke pertanyaan pertama. Boleh nih Kak, cerita lebih jauh tentang pribadi Kak Catherine, dimulai dari educational background, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Kak. Oke, jadi teman-teman mungkin perkenalan lagi kali ya. Nama aku Catherine Yuliana Marpaung. Tapi teman-teman bisa nyari aku di sosial media dengan username Cat Series. Jadi aku memang membranding nama aku lagi nih jadi Cat Series. Nah, kenapa Cat Series? Karena aku merasa kayak dari diri aku sendiri itu banyak banget series life aku, kayak passion juga aku mungkin ada lebih dari satu. Kadang aku bahas makeup, kadang juga sesuai jurusan aku, yaitu ekonomi sumber daya dan lingkungan. Aku juga sering banget sharing-sharing nih tentang gimana sih kita sebagai manusia untuk bisa bertindak untuk menjaga lingkungan kita. Nah, saat ini aktivitas aku masih menjabat menjadi presiden di komunitas Bogor, yaitu Young on Top Bogor. Teman-teman juga bisa cek nih di IG-nya @YOT_Bogor. Dan juga aku sebagai tadi ya udah disebutin nih Emina Girl Gang Ambassador gitu kan, yang merupakan brand ambassador dari Emina Kosmetik di bawah PT Paragon. Nah, di sini aku tadi mungkin agak ralat dikit kali ya. Jadi aku udah jadi Emina Brand Ambassador ini sejak Agustus 2018. Saat itu ada batch-batchnya gitu kan. Saat itu masih batch 2 dan saat ini sudah masuk ke batch 5. Dan puji Tuhannya aku memang berada dari batch 2 tadi sampai batch 5 saat ini. Kalau kesibukan, aku juga ikut program Fast Track IPB yang membuat aku menjadi mahasiswa S1 dan S2 juga saat ini nih teman-teman. Wah, keren banget nih. Kalau tadi dia highlight ada Cat Series ya Kak, akun Kakak. Mungkin teman-teman bisa di-follow nih untuk kenal lebih lanjut sama Kak Catherine, karena Kak Catherine juga sering sharing tadi ya. Keren banget, selain jadi brand ambassador, ternyata Kak Catherine ini juga lagi sibuk sebagai presiden di salah satu komunitas Bogor dan juga lagi sibuk skripsian sekaligus fast track ya Kak. Wah, keren banget nih. Lanjut aja nih Kak ke pertanyaan kedua. Gimana sih Kak awal mula Kak Catherine menjadi brand ambassador Emina? Dan sekaligus apa motivasi Kakak mulai dari proses pendaftaran hingga di titik sekarang ini menjadi ambassador?
Oke, jadi Emina Brand Ambassador ini pertama kali ada itu di Jakarta, itu batch satunya. Sedangkan batch 2 mulai lebih banyak nih, udah mulai eksplor lagi ke daerah lain rupanya. Salah satunya itu di Bogor. Dan waktu itu aku lihat di Instagram sih, karena ada di IG gitu, karena di IG advertisement-nya IG waktu itu ada. Terus aku cek nih di IG-nya Emina Cosmetics, ternyata lagi dibuka buat Emina Girl Gang Ambassador, yang merupakan komunitas yang nantinya setiap perempuan yang ada di sini itu merepresentatif brand Ambassador Emina Cosmetics. Nah waktu itu aku sih bingung kan, kirain ini apa ya, kok tiba-tiba open brand ambassador gini gitu kan. Saat itu juga aku baru lulus SMA dan lagi karena aku SNM jadi aku lagi nunggu gitu kan, jadi nggak ada kegiatan selain scroll handphone, dan ternyata ada pembukaan dan aku daftar aja tuh saat itu. Dan itu daftarnya sih mulainya dari kayak Google Form ya teman-teman, dari Google Form, terus aku diminta upload foto dan juga motivasi ikut gitu kan di Instagram feeds aku. Baru habis itu ternyata aku dapat SMS nih panggilan untuk wawancara waktu itu, jadi aku datang nih ke Bogor buat wawancara gitu. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan dari Kak Catherine ini, mulai dari menjadi brand ambassador batch 1 sampai juga batch 5 ya Kak, dari brand Emina yang lagi hype dan banyak banget nih diminati oleh para kalangan remaja pada saat ini. Untuk selanjutnya, ada nggak sih Kak syarat khusus untuk menjadi brand ambassador dari Emina, dan apa sih poin plus yang harus kita miliki agar terpilih menjadi brand ambassador Emina seperti yang sedang dijalani oleh Kak Catherine saat ini? Oke, yang pertama teman-teman, aku yakin setiap kali kita mau ikut sesuatu, kita punya motivasi pribadi juga ya. Sama mungkin kalau teman-teman tertarik gitu dengan make up. Saat itu aku memang tertarik sih dengan make up. Aku lagi mau coba-coba karena aku pikir kayaknya aku udah mau masuk masa kuliah nih waktu itu, dari SMA ke kuliah. Jadi ya aku boleh nih coba-coba make up, dan waktu itu kenal Emina. Dan pas lagi buka ya udah aku ngerasa ini sejalan nih sama apa yang aku lagi pelajarin saat ini gitu. Jadi aku mendaftar. Nah, syaratnya itu umur 15 sampai maksimal 21 tahun, dan teman-teman kalau bisa aktif baik itu di sekolah maupun di kuliahnya nih. Karena boleh banget ya buat teman-teman yang masih SMA, SMP ataupun yang lagi kuliah untuk join. Jadi kalau bisa aktif, waktu itu aku ikut UKM di IPB, jadi aku ikut IAS, jadi aku aktif, dan juga aku rasa harus banget percaya diri sih sebenarnya, karena kan kita bakal merepresentatifkan kan, dan juga kalau bisa memperbaiki juga nih communication skill-nya, walaupun saat masuk Emina juga diajarkan nih teman-teman, yang penting teman-teman punya motivasi yang kuat dan aktif dulu aja nih. Wah, keren nih. Jadi memang kita tuh harus ada motivasi yang kuat ya Kak, yang penting. Dan juga kalau saya dengar tadi Kak Catherine ini awal mulanya tuh bermula dari interest Kakak sama make up, terus mencoba-coba mendaftar nih. Jadi untuk teman-teman bisa diingat tuh tadi kata Kak Catherine, yang penting aktif kegiatan dan juga memiliki motivasi yang kuat. Oke Kak, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan yang kita tahu nih Kak, di masyarakat nih banyak persepsi nih yang mengatakan kalau jadi brand ambassador itu harus cantik, harus punya kulit mulus, dan lain sebagainya. Nah ini nih sebenarnya fakta atau mitos sih Kak? Dan untuk bisa jadi brand ambassador nih tentunya kan dibutuhkan kepercayaan diri ya Kak. Apa sih tips dari Kakak untuk para sobat ngulik nih untuk meningkatkan rasa percaya diri itu? Oke, jadi sobat ngulik semua, kan tadi ya kita kan masuk ke bidang kecantikan nih, dari bidangnya aja udah ada nama cantiknya gitu kan. Tapi definisi cantik ini sebenarnya nggak sesimpel kayak yang mungkin sekarang lagi ada gitu ya, persepsi orang-orang gitu. Karena menurut aku cantik itu juga berdasarkan kepribadian yang cantik, dan juga mungkin cantik juga bisa aja loh banyak definisinya, nggak berdasarkan hanya kulit aja yang mulus dan lain sebagainya. Karena kita sebagai brand ambassador tentunya perlu banget menjunjung tinggi yang namanya kejujuran nih, apalagi kalau kita lagi nge-review, karena kepercayaan viewers kita itu yang terutama sebenarnya.
Dan yang kedua, benar banget harus ada motivasi yang kuat nih brand ambassador itu. Kayak aku dulu juga waktu pas lagi awal aku bilang kalau aku ingin belajar makeup dari Emina Cosmetics, aku juga pengen nanti sharing ke teman-teman terdekat aku, karena waktu itu benar-benar dari teman-teman circle SMA aku tuh lagi sama-sama belajar makeup gitu loh. Jadi aku bilang aku mau ngajarin temen aku. Terus aku juga ingat kalau di IPB itu kita ada asrama kan, jadi aku bilang juga nanti mungkin di asrama aku juga bisa sharing-sharing atau bikin event bareng sama Emina Cosmetics di sana gitu. Jadi kalau bisa brand ambassador itu nggak hanya cantik aja nih, tapi punya kepribadian yang baik gitu. Jadi harus bisa jaga manner juga gitu. Gimana cara kita menyampaikan plus minus dari produk itu dengan baik gitu. Tapi tetap jujur kok. Oke, nah dengerin tuh Sobat Ngulik, untuk menjadi sebuah brand ambassador, apalagi brand terkenal nih seperti Kak Catherine, yang menjadi poin penting itu bukan hanya dari tampilan fisik saja, karena tugas yang diemban sebagai brand ambassador tentu tidak remeh ya teman-teman. Kita juga harus mengedepankan emotional values agar sebuah brand sampai ke hati para konsumennya. Dan tentunya reputasi positif yang dimiliki merupakan syarat mutlak dari seorang brand ambassador, karena kejujuran akan menjadi hal utama dari para konsumen agar percaya pada brand yang dibawa oleh brand ambassador tersebut. Oke, mau nanya lagi nih Kak, apa saja sih kegiatan yang dilakukan sebagai brand ambassador dari Emina? Boleh juga dong diceritain momen berkesan yang pernah Kakak alami. Oke teman-teman Sobat Ngulik semua, jadi kalau Emina Brand Ambassador ini kegiatannya biasanya kita ada gathering, karena kan Emina Brand Ambassador ini nggak cuma sendirian, kita kayak punya komunitas yang positif nih dan saling dukung gitu. Terus juga kadang kita ikut event launching produknya Emina yang menurut aku penting banget nih, karena kita benar-benar nyobain duluan dan bisa nge-review dengan jujur ke teman-teman semua yang mungkin kepo kan kalau ada produk yang baru keluar nih, kayak ini gimana ya, bagus gak ya, atau pengen lihat nih swatch aslinya gimana gitu. Jadi Emina Brand Ambassador itu bakal membantu nih untuk teman-teman. Jadi kita sharing banget apa yang kita ketahui. Terus juga event yang paling spesial buat aku itu saat kita lagi graduation malahan, karena menurut aku kita kan karena deket banget ya satu sama lain gitu, sesama brand ambassador, jadi itu malah ngedukung banget. Terus juga kita juga bisa jadi MC atau kadang kita juga jadi narahubungkan ya antara kampus atau sekolah dengan Emina Cosmetics, yang dimana kita kadang jadi MC buat acara-acara tertentu, dan acaranya tuh biasanya ngundang influencer ataupun beauty content creator gitu. Dan menurut aku itu seru banget sih, kita bisa sharing-sharing langsung gitu ya dari influencer yang udah profesional waktu itu. Wah, menarik banget ya Kak tadi. Kalau dia dengar tuh berarti kesibukan sebagai brand ambassador Emina ini mulai dari mengikuti acara-acara gathering, diundang ke beberapa acara event yang mempresentasikan dari brand Emina itu. Terus juga Kak Catherine ini sebagai brand ambassador juga menjadi narahubung dari brand Emina dengan beberapa pihak dengan menjadi MC dan sharing-sharing ya Kak tentunya. Oke nih Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kakak nih membagi waktu dengan kegiatan akademik nih yang tadi kan juga lagi strike ya Kak, dengan kegiatan Kakak sebagai brand Emina Kak? Mungkin boleh berbagi tips nih Kak, manajemen waktu. Oke, kali ini kita bahas time management ya Sobat Ngulik. Ini banyak banget sih orang-orang yang kepoin aku kayak, Kat kamu tidur gak sih? Kat kamu waktunya berapa jam sih sehari? Ya sama, kita semua waktunya itu 24 jam sehari teman-teman. Tapi ini pilihan sih, ada yang namanya opportunity cost. Terserah teman-teman nih, mau bagi 24 jam itu untuk kegiatan yang positif, atau teman-teman mau stay lagi tiduran aja nih, kita rebahan gitu. Tapi kalau rebahannya sambil dengerin podcast ngopi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini kalau aku pribadi sih biasanya aku bikin to-do list itu entah malam sebelum mulai hari ataupun pagi-pagi malah nih baru bangun aku bikin to-do list. Aku juga sering banget aku
aku pengguna Google Calendar. Jadi untuk rapat-rapat, kapan aku lagi ada di undang acara, atau kapan aku harus upload di YouTube, atau kapan aku harus upload di Instagram, TikTok aku, itu semua kadang aku jadwalin dulu di awal bulan kalau untuk konten ya. Nah, untuk education sendiri menurut aku ini terutama sih pendidikan itu paling penting buat aku. Jadi aku punya priority list di mana aku taruh nih pendidikan aku yang pertama, terus kedua komunitas aku, yang kedua keluarga aku, yang ketiga komunitas aku, dan yang keempat mungkin konten-konten aku, baru waktu me time aku. Aku juga tetap masukin itu ke prioritas aku. Jadi aku selalu ngebagi 24 jam itu ada waktu aku untuk sendiri, yang mungkin di masa online ini sulit ya, kadang kan kita harus cek WhatsApp dan sebagainya, tapi aku tetap spare waktu aku di mana aku jauh dari handphone untuk healing juga gitu kan. Dan di situ kadang aku gunain buat hal positif, yaitu mikirin konten aku selanjutnya apa nih gitu. Jadi biasanya sih hampir 1 minggu sih aku biasa tag-nya ya kalau untuk konten-konten dari Emina sendiri. Wah, luar biasa sekali ya manajemen waktu dari Kak Catherine ini. Keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi biasanya memang akan lebih baik kalau kita memiliki manajemen waktu yang baik nih teman-teman. Contohnya seperti yang diterapkan Kak Catherine ini nih. Kak Catherine ini tadi membuat to-do list, terus memanfaatkan Google Calendar juga. Nah, sekaligus Kak Catherine ini juga membuat skala prioritas untuk setiap kegiatannya. Istilahnya bisa kita sebut work-life balance lah ya. Oke. Oh ya Kak, apa sih benefit yang Kakak rasakan sebagai mahasiswa dengan menjadi brand ambassador dari brand Emina ini Kak? Bisa nih berbagi informasi ke kita-kita semua, siapa tahu jadi semangat nih karena melihat banyaknya manfaat yang ternyata bisa kita ambil dari menjadi brand ambassador dari brand Emina sekaligus menjadi mahasiswa aktif nih. Oke Sobat Ngulik semua, jadi untuk jadi Emina Brand Ambassador ini benefit yang aku dapetin ini lumayan banyak sih, takutnya lupa. Tapi aku jujur banget nih, pertama teman-teman bisa ketemu influencer, teman-teman bisa ketemu pembicara yang keren-keren yang memang khusus untuk kita, dan itu nggak cuma ngeliat aja gitu. Ditunggu aja dulu ya guys, kayaknya kasih kepental lagi. Gak apa, nanti kita bisa edit kok. Halo teman-teman, udah ada belum ya? Oh udah Kak, tapi masih putus-putus gitu Kak. Halo Kak. Lu kenapa ya? Padahal kemarin-kemarin kenapa-napa? Udah lancar ya teman masuknya? Kayaknya udah lumayan lancar sih Kak. Udah lumayan ya? Boleh diulang lagi Kak. Oke, aku lanjutin aja ya. Jadi Sobat Ngulik semua, benefit yang aku dapatkan menjadi Emina Brand Ambassador ini, itu salah satunya adalah kita bisa ketemu influencer yang mungkin itu jarang banget ya kesempatannya. Tapi ini nggak cuma sekedar ketemu nih, kita benar-benar belajar langsung dari pakarnya tentang gimana kita harus communication skill kita meningkat. Terus juga kita bikin event management, jadi belajar nih gimana ya kita harus membuat event itu kayak gimana sih. Terus juga lebih menambah sih percaya diri kita nih. Kenapa? Karena kita juga belajar public speaking lebih lagi, karena biasanya tuh lagi setiap event-event Emina kita dikasih waktu buat speak up, entah itu cuman sharing nih GGA ngapain gitu kan, atau kita juga kadang kasih pendapat tentang kondisi kulit ataupun makeup favorit kita. Nah, pengetahuan tentang kulit juga diajarin banget nih teman-teman, gimana kita aplikasiin yang baik, terus juga kita juga sharing jenis-jenis kulit bagaimana. Jadi banyak banget sih edukasi tentang kecantikan yang aku dapetin sejak menjadi Emina Brand Ambassador. Bahkan sesimpel kadang kita juga dikasih tahu nih gimana ya nulis caption yang baik, terus gimana juga kita bisa naikin insight kita, kapan waktu yang tepat kita buat posting. Itu kadang kita belajar juga nih, karena kan sekarang memang
pastinya brand ambassador itu nggak jauh-jauh sharing di sosial media, dimana kita harus tahu nih gimana cara meng-engage orang-orang, viewers kita itu untuk bisa pas nih waktunya buat nonton video-video ataupun konten kita. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi memang menjadi brand ambassador dari Emina ini banyak banget ya benefitnya. Mulai dari bisa menambah relasi karena bisa ketemu dengan influencer dan pembicara-pembicara keren, bisa belajar public speaking, dan juga tentunya nambah kepercayaan diri kita ya Kak. Selain itu, jadi brand ambassador Emina ini juga bisa menambah pengetahuan kita nih seputar kulit, jadi lebih paham bagaimana menggunakan skincare atau produk-produk kecantikan. Dan juga Kak Catherine ini Sobat Ngulik juga belajar nih gimana caranya ningkatin engagement di sosial media. Oke deh Kak, terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak pesan atau motivasi nih untuk para Sobat Ngulik yang lagi dengerin podcast Sahabat Ngopi nih yang berminat untuk menjadi seorang brand ambassador Kak? Oke, yang pertama-tama teman-teman, brand ambassador ini juga bisa salah satu jadi personal branding teman-teman. Menurut aku, kita menjadikan brand itu adalah bagian dari diri kita sendiri, dimana aku merasa brand ambassador itu harus banget tulus nih, jadi tulus untuk membantu orang-orang itu, sharing gitu. Karena aku merasa brand ambassador juga tugas mulia loh teman-teman. Kita bisa membantu teman-teman yang lagi kebingungan, sobat-sobat ngulik yang lagi mau beli produk mungkin, jadi kita bisa membantu. Aku penting banget buat kita belajar dulu, karena kalau jadi brand ambassador itu kita juga nggak bisa sekedar ngomong tanpa adanya pembelajaran yang kita tahu gitu. Jadi kalau bisa kita belajar dari faktanya dulu, kita juga coba dan review, nggak sekedar sekali pakai langsung dikabarin, itu nggak kayak gitu. Tapi kita harus coba mengedepankan kejujuran nih, gimana kita pas makainya, dan coba lebih detail lagi. Mungkin bisa teman-teman tambahkan before dan afternya. Untuk jadi Emina Girl Gang Ambassador, menurut aku bisa banget teman-teman dari sekarang nih bikin konten-konten tentang Emina gitu kan, walaupun belum jadi bagian EGGA. Nanti saat teman-teman pembukaan EGGA itu biasanya penseleksi kita tuh ngecek juga Instagram kita kayak gimana gitu teman-teman. Oke, setuju banget sih. Mungkin bisa dimulai dari sekarang nih para Sobat Ngulik untuk belajar bikin konten seputar brand kecantikan nih ya. Oke deh, nggak kerasa nih Kak, sudah 30 menit nih membersamai Sobat Ngulik di malam minggu ini. Untuk para Sobat Ngulik pastinya udah banyak banget nih dapat insight dan pengetahuan dari Kak Catherine. Mulai dari proses mendaftar jadi brand Emina, apa aja kegiatan dan kesibukan selama menjadi brand ambassador, sampai dengan tadi Kak Catherine juga sharing tentang manajemen waktu ya teman-teman. Oke nih, tentunya sangat seru dan banyak memberikan insight baru nih bagi Sobat Ngulik di rumah nih. Oke, boleh nih dilanjut Kak Zalifa. Oke, buat Sobat Ngulik, jangan lupa ya untuk tonton terus Ngopi Podcast di channel YouTube Center of Management, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi nih mau ngucapin terima kasih kepada Kak Catherine yang udah bersedia menyempatkan waktunya jadi narasumber kita pada malam minggu kali ini. Jangan lupa nih untuk Sobat Ngulik untuk terus saksikan serial Ngopi Podcast yang gak kalah serunya di akun Spotify Twitter Star. Saya Deha Diriskita dan rekan saya Zalifa Rehan, undur diri. See you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!